Oke, selamat malam guys. Bersama gua Hia pada malam hari ini. Bro Jonathan lagi ada komsel setiap hari Rabu. Jadi gua yang lead malam ini. Eh, Seperti biasa kita fokus hanya gol. Pada malam hari ini kita menunggu news PPI dari USA. Nanti kalau misalnya newsnya negatif untuk USA, dia bakal lanjut naik. Dan kalau biasanya kebalikannya, kalau kebalikannya itu bisa ke atas dulu, liquidity grab sebelum dia turun lagi. Jadi ini juga penentu arah juga nih. Ini penentu arah juga nih PPI mau kemana lagi nih. Tapi kalau dilihat ya dari strukturnya sih udah cantik banget ya. Udah cantik banget. Ini dia ke bawah, atas, retest, break lagi, dan dia retest dan break lagi. Nah, kemungkinan nih dia retest di sini dan lanjut ke atas ya. Kalau negatif, yuk itunya beritanya. So, kita nunggu, kita melihat apa yang akan terjadi. Dan ini juga lumayan resist kuat sih. Karena kenapa? Dia ini kan dia di zona resisten kuatnya. Makanya tadi ngebreak harga yang di berapa tadi? 1971 dia kenaikannya itu nggak begitu signifikan. Karena kenapa? Ini daerah yang sudah di break sebelumnya. Atau daerah support sudah menjadi resistannya dia. Nih. Ini kan kemarin kan dia udah break nih daerah sini. Jadi, tadi ini butuh tenaga lagi. Tenaganya ya ini nanti news PPI-nya. Ya. Kalau dilihat juga dari D1, dia lagi ada udah mendekati demand. Udah mendekati supply atas ini juga tuh. Jadi paling mungkin dia ngeritest sampai ini kalau dilihat sampai harga 1884 lah kira-kira. Kalaupun nanti dia negatif, tapi let's see ya. Itu dari harga sekarang dia sekitar 100 pip range-nya. Jadi nanti gua trade plan-nya dia seperti ini. Nanti kalau misalnya dia negatif USA-nya, ini kalau dia ke bawah, terus dia baru ke atas break, nah itu baru mantap tuh ya. Tapi kalau misalnya nanti dia efeknya dia langsung ke atas, gue nggak bakal buy. Karena cenderung nanti harganya di bawah turun dulu. Jadi gue nggak mau digocek. Yes, after news ya, 8.30 kita nunggu. Saat ini juga dia ranging di sini aja nih. Itu. Tapi di H4-nya sih cantik dia ya. Ini H4-nya cantik. Tadi dia udah bikin strong bullish dan dia udah break ini resisten yang 1971 ini dan close di atas. Jadi kemungkinan dia lagi retest ini dan mungkin nanti di push oleh news nanti untuk dia ke atas. Nah, ini dia kalau di H4 dia lebih cantik. Maksudnya strukturnya ya. Lebih apa namanya? Lebih bagus strukturnya daripada dia di H1. Tadi pagi kita udah kirim analisa dan Bro Jonathan itu dia udah trade tadi di Asia Session, dia keren banget nih tadi. Nih, sesuai dengan analisa kita, ini kalau dia break ini close di atas, mantap untuk di buy. Udah berapa piece nih sampai sekarang tuh udah 84. Total kenaikan sudah 95 pips. Amazing. Ya, tadi gua nggak masuk guys, gara-gara gua telat ngelihat candle dan itu juga di Asia. Di Asia itu, sesi Asia itu biasanya gua nggak mau trade. Karena volumenya itu naiknya, kalau dia pun naik pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi itu menyiksa banget. So, gua nggak prefer di Asia. Terkadang, kadang-kadang banget sih. Sebulan mungkin ada sekali dua kali, kalaupun ada itu ya. Tapi gua nggak prefer.
Gua absen, Bro Agus, Bro Oli, dan Sis Marcella, Sis Monica, dan Bro Nirwan, dan Bro Sahrul. Welcome to the room. Malam hari ini mudah-mudahan dikasih rezeki sama Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh juga, dengan penuh penyerahan dalam artian kita harus disiplin, harus sabar, menunggu momen, tenang, jangan tergesa-gesa. Ya, semua itu pasti ada next gerbongnya. Kalaupun gerbongnya ketinggalan tadi pagi di pas Bro Jonathan call, ya itu oke. Mungkin nanti kita punya gerbong yang lewat nanti. Let's see. Uh, tapi kalau dilihat sih ya PPI malam ini juga pasti negatif ya menurut gua karena ya dilihat dari CPI kemarin kan negatif ya. Itu biasanya kan dia sejalan itu. Sejalan atau kalaupun dia positif, kalau dia positif itu pun dia persentasenya itu dia nggak tinggi. Itu karena biasanya harga di market itu naik gara-gara dari produsernya gitu loh. Produsernya karena cost-nya tinggi ya, ya akhirnya dia naikin harga juga. Kalau ada yang mau ditanya atau kalau ada yang mau di-share silakan ya guys ya. 15 menit lagi. Ini kalau dilihat dari DXY-nya juga, DXY-nya ini lagi turun. Ini bisa lanjut turun ini. DXY-nya turun, biasanya gold ikut naik kebalikannya. Ini lihat nih, ini si DXY-nya sih sebenarnya bagus ya. Ini kalau ini ya bagus. Dia udah break tuh, jadi dia udah bikin support terus supportnya di break lagi. Jadi ini tanda-tandanya di continuation. Ini biasanya setup raja nih. And di H1 ini kita lihat dulu di H1-nya juga ini. Ini sama nanti gold nih kalau misalnya dia break di atas ini sih cantik. Sorry. Ya. Kalau dia break di atas ini. Even even di bawahnya pun ya kemungkinan besar ini kalau ini kemungkinan besar juga bagus. Tapi ya cari amannya ini. Probability ini di atas kalau dia beri ini kemungkinan dia ke atas itu lebih tinggi daripada di bawah ini. Soalnya jaraknya juga kan tipis nih. Cuma sekitar 5 pips saja. Ya guys ya. Coba tadi yang kita kirim analisa di grup dan here you go. See. Ini ya tadi guys, tadi pagi yang kita kirim analisa di grup satu arah, sih. Jadi udah satu posisi udah dapat. Ya. Gue sih kalau gol ini ya, gue berharap dia retest sampai ke zona ini di bawah. Nih. At least lah menurut gue ya, kalau dia ini di sini sih bagus ya. Tapi sekali break ini ya guys ya, ini sekali break support ini ya bisa dia panjang ke bawah karena ada banyak gap di bawah sini. Ini gapnya kan lumayan. Ngejar next supply demand-nya sekitar 139 pips.
Jadi kayak kemarin, nah kalau kemarin kan dia newsnya negatif buat USD, jadi dia liquidity grab dulu ke bawah nih, coba aja lihat. Nah ini nanti bisa juga kejadian hal sama nih. Dia liquidity grab dulu di bawah sebelum dia tarik ke atas. Nah, karena USD terhadap rupiah udah berapa? Hmm, sekarang udah turun ya. Ini 15.600. Yes, 15.500 guys USD. Gede banget ya. Satu USD doang 15.500. Amazing. Ini yang kemarin GU yang gua analisa yang kiri di grup ini on spot banget ini. Sih, sesuai dengan prediksi banget tuh ya. Sesuai dengan prediksi banget. Jadi karena kenapa gua sampai di sini? Karena sebelah kirinya dia udah ada ini, udah ada supply guys. Udah ada supply. Jadi makanya dia bereaksi di sini. Kemungkinan besar ini malam ini juga lanjut ini. Tapi ini kemarin gua nggak ada trade ya. No trade. Yang mana bro? Yang GU ya? Kenapa pilih demand yang di kotak? Oh, I see. Jadi gini, gua kalau GU kemarin patokannya itu harian. Jadi hariannya gini bro. Ini jangan lihat ini dulu ya. Ini jangan lihat ya. Ini jangan lihat. Tapi lihat yang sebelum ini. Lihat candle yang ini. Tuh. Jadi ini candle ini dia nge-break structure marketnya. Ini. Dia nge-break. Jadi close di atas ini. Jadi ini pertanda dia bakal lanjut ke atas. Maksudnya dia ke bawah itu hanya dia mau retest aja sebelum dia lanjut ke atas gitu loh. Nah, seperti yang kemarin yang pernah gua ini apa namanya? Pernah gua jelasin itu structure market itu gitu. Jadi misalnya gini, dia ke atas pasti dia retest ke zona demand-nya sebelum dia lanjut kayak gini. Jadi always seperti itu. Jadi kalau misalnya dia ada break, misalnya ini ya ada konsolidasinya nih, konsolidasi begini ya kan, ya kan, konsolidasi misalnya ini. Terus tiba-tiba dia nge-break gini. Nah harga itu kan tidak melulu dia harus ke atas karena dia memitigasi kerugian. Karena kenapa? Di zona konsolidasi ini kan bisa aja ada yang akumulasi sell. Tapi tiba-tiba ada bandar lain masuk untuk menaikkan harga. Jadi misalnya begitu ada market maker masuk dia naikin harga, berarti yang nge-sell ini ya akumulasi sell di sini, dia harus sabar, dia menunggu momen sampai next supply-nya. Begitu next supply-nya ini ya dia baru masuk gitu loh. Dia masuk dia turuni harga lagi. Sampai itu ada namanya memitigasi kerugian. Jadi makanya cenderung biasanya harga selalu retest ke bawah. Ini. Nah, begitu habis break, nah ini yang terjadi dengan kasus yang GU nih. Nah, ini yang terjadi dengan GU. Jadi candle ini coba lihat, candle satu ini kan habis dia break, kemudian dia nggak break, tapi dia nggak bisa lanjut karena dia ke bawah dulu. Nah, sama dengan kasus ini. Jadi dia ke bawah dulu nge-retest. Nih, retest dan sebelum naik. Gitu.
Jadi demand apa namanya konsolidasi yang di break ini itu berubah menjadi demand kuat, gitu. Berubah menjadi demand kuat. Nah sama kayak kasus yang di sini yang tadi. Nah ini berubah menjadi setelah dia break ini menjadi berubah ini. Ini menjadi demand kuat. Jadi dia nge-retest. Dan kalau misalnya dia perhatiin, coba tuh. Kalau diperhatiin memang harga seperti itu terus, ya. Jadi selalu lihat ini candle-candle yang apa namanya daily-nya, H4-nya gitu-gitu. Jadi makanya kemarin gua patokannya itu. Kenapa gua ini demand di bawah? Ya itu alasannya tadi, Bro. Semoga dimengerti ya. Jelas atau ada yang kurang jelas, Bro? Jadi yang paling penting itu sih kita harus paham dulu ya structure market itu. Dan ingat structure market itu selalu seperti ini, guys. Di pair manapun ya kan selalu kayak gini. Cuma memang kalau di gambar kayak gini kan lebih indah. Cuma biasanya kan real structure-nya kan biasanya kan naik turun. Kayak misalnya kayak gini. Ya kan sebelum dia naik kan dia begini nih, gitu. Ya kan? Ya ke atas terus retest. Retestnya pun nanti dia pelan-pelan. Itu. Tapi gambaran besarnya kita harus nge ini mengidentifikasikan. Nah, itu yang paling penting itu apa namanya mengidentifikasikan zona-zona itu yang paling penting memang. Gitu. Ya. 5 menit lagi. Boleh, boleh. Tapi itu kelihatan besar itu, nah itulah. Kalau misalnya dia ke bawah lagi, dia butuh volume gede. Nah, itu loh. Dia butuh volume gede. Karena kenapa? Dia nggak ada tujuan. Sebenarnya dia nggak retest ke bawah lagi, nggak ada gunanya. Bisa aja sih, sebenarnya bisa aja. Tapi kan dia butuh dana lagi untuk apa namanya, untuk nge-retest ke bawah lagi. Soalnya kenapa? Kalau misalnya dia tadi akumulasi, oke, let's say dia akumulasi di sini buy gitu. Maksudnya dia buy-nya akumulasi di sini. Lihat aja candle-nya kan. Dia aja candle-nya ini kan di pelan-pelan gitu loh, di pelan-pelan gitu naik, ya kan, retest, naik, retest, tuh, naik, tuh, naik, sebelum retest lagi, sebelum dinaikin harganya lagi gitu loh. Ya gitu. Jadi dia udah akumulasi di sini, ya kan, terus dinaikin harganya. Nah, mungkin setelah dia nyampe target yang dia pengen ya, mungkin habis itu dia take profit atau dia turunin harga lagi kalau misalnya dia belum selesai akumulasi. Biasanya biasanya kan kalau misalnya udah nyampe di zona tertentu kan dia biasanya para retail masuk kan. Misalnya udah nyampe di supply ini, udah nyampe di supply ini pasti retail masuk. Gitu. Akhirnya market maker tadi dia nggak mau, maksudnya dia nggak lanjutin buy-nya gitu loh. Jadi dia nunggu harga diskon lagi ke bawah. Bisa-bisa dia nunggu retest di zona yang udah di break ini, kemudian dia buy lagi, dia nambahin lagi buy-nya gitu. Sama kayak saham gitu loh. Kalau harga saham kan kalau dinaikkan kan pelan-pelan, 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 bisa berhari-hari gitu. Nah, ini yang ngebrik-ngebrik kayak gini kan ini pertanda ini institutional trader atau bank-bank gitu. Ya bisa aja sih. Kalau misalnya dia beri zona ini berarti dia ngecoba namanya ngerites lebih dalam gitu loh ke zona ini. Bisa aja. Cuma kalau misalnya di zona-zona kayak gini, alangkah baiknya kalau ada konfirmasi. Kalau di zona-zona demand di pertamanya itu kalau ada konfirmasi, mendingan kita buy dulu. Tapi stop loss-nya tetap di bawah yang candle yang sebelumnya ya. Nah, gitu. Kalaupun dia ke bawah, oke kita kena stop loss, tapi kita nunggu dia di bawah. Ya, jadi second chance lah, second chance kita coba di sini ya. Siapa tahu setelah nyampe di sini baru dia tiba-tiba flip up. Gitu. Sama-sama, Broly. Sama-sama. Oke, kita fokus news ya guys ya. Ini bentar lagi nih, tinggal 4 menit lagi. Ini gua pisah dulu ini biar lebih enak lihatnya. Here you go. Gua ganti sharingnya bentar guys ya.
Feelingnya mix data. Ya kalau mix data berarti ya kita bingung nih. Kita bingung dia mau arahnya kemana kalau mix data. Kalau mix data berarti ya dia nggak bisa break ke atasnya lagi sih menurut gua ya. Ini. Layar gua udah bagi dua ya guys ya. Jadi makanya kelihatan aneh. Iya, bisa jadi. Nah, itu kalau dia meroket, kalau merah newsnya berarti ya itu. Gol lanjut naik ke atas. Oke, siapkan senjata. 2 menit lagi, guys. Ini gue lebarin aja deh ini. Nanti biar lebih enak liatnya. Kita ke candle 5 menit aja. Kita trennya after news ya guys ya. Jadi ya bersabar aja, jangan tergesa-gesa. Mendingan kita sabar menunggu momen yang tepat untuk kita masuk ya. Oke, bentar lagi nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Here we go. Apa yang terjadi newsnya? Let's see. Naik lagi dia ke atas guys. Well. Tuh, benar aja kan dia minus. Dan dia lanjut ke atas. Oke, kita menunggu apa yang akan terjadi. Oke, sekarang kita ke H4 aja guys. Karena dia udah break langsung. Jadi kita lihat yang ini. Aku gedein aja. Di H1 aja. Ini H1-nya, ini next supply-nya. Di sini guys. Ya, next supply-nya. Ada banyak supply sih, tapi kita ngambil yang teratasnya aja. Wow, dia turun guys. Amazing. Oh, mix. Makanya dia harganya begini, guys. Benarnya kata Bro Nirwan tadi ini kalau news mix ya, jadi kayak gini lah, naik turun, naik turun. Ini mendingan kita nontonin aja dulu ya guys ya, jangan 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 masuk dulu, jangan masuk dulu.
Paling tidak kita nunggu M15 close dulu. Biarin aja dia dulu berkarya seperti apa maunya. Gila ya. Oke. Salam cuan bro, salam cuan. Ya, salam cuan. Kayaknya dia lanjut ke bawah ini. Karena tadi yang gua bilang, karena itu area ini atasnya ini lumayan area supply kuat itu. Berarti tadi adu nyali ya bro Nirwan ya, berjudi yang namanya ya. Tadi dia ke atas itu satu candlenya aja sekitar oh, not too much 40 pips. Oh ngetes ya, oh it's okay lah kalau cuma 0,01 nih. Nah itu ya kemungkinan besar dia turun ke bawah ini guys. Yang tadi aku bilang, nah nih. Nah ini ya H4-nya udah nggak valid ya, H4 sebelumnya udah nggak valid karena kenapa? Ini udah mulai belum ya. Nah kita sekarang ke higher time frame-nya. Bisa-bisa gol ini kemarin dia ke atas hanya retest ini. Ya ini apa namanya H1 ke depan ini lumayan penting ini seperti apa dia. Nih, let's see. Dia pas nge-retest lagi loh. Hmm. Let's see guys, let's see. Kompresi itu apa ya Bro Agus ya? Sorry nih, gue belum paham ya namanya kompresi. Ada yang mau coba buy guys, kayaknya dia bereaksi deh di H4 ini, di H4 supportnya. Tapi wait ya, wait. So, di break langsung sama dia. Turut, 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 67. Ini dia di support H4 nih guys. Apakah dia break atau enggak? Yes, dia udah break. Arti mitigasi apa ya bro? Mitigasi itu kalau bahasa Indonesia kan sebenarnya mengurangi, memitigasi kerugian namanya, memitigasi kerugian. Nanti kalau misalnya di YouTube cari tahu deh, nanti pasti di Smart Money Concept YouTube yang itu pasti nanti ada kok banyak penjelasan mitigasi itu apa. Begitu Anda paham nanti ngerti kenapa dia harus ada retest, kenapa harus dia pullback gitu-gitu. Ya, sementara gue nggak bisa jelasin, kita fokus di market dulu.
Ini kalau harga ini dia akan break lagi di atas ini, kemungkinan besar sih dia balik lagi ke atas. Ya, ini apa namanya resist ini lumayan resist ini nih. Soalnya kenapa? Ini di H4 kan dia lagi retest nih. Nah, ini kan dia lagi nih. Jadi kita nunggu dia balik ke atas. Kalau dia nanti M1-nya dia kalau di atas ini bisa kemungkinan besar balik lagi ke atas karena dia ke bawah untuk karena newsnya tadi mix. Ini bisa hanya liquidity grab dulu. Gue yakin dia beri support hamba itu gara-gara news saja sebelum dia lanjut ke atas. Oke, dia bereaksi guys. Kalau dilihat dari M1-nya dia bereaksi nih. Lesi ya, dia penutupannya seperti apa nih? Oke, not so good. Ini DXY-nya juga naik sih, jadi gold turun jadinya. Jangan-jangan benar tadi yang gue bilang, mungkin dia ngejar retest di zona demand di bawah sini. M5-nya close nah ini. Gua buy ya guys ya. Oh, wait. Uh, salah. Gua udah buy ya guys ya. Ini tadi gua buy di melihat di M1-nya. Karena kenapa gua buy tadi itu dia ada supply apa namanya demand ya. Tapi lesi ya. Hati-hati bagi yang ikut. Ini M1-nya dia close di atas jadi seperti tadi siapa tahu dia ke bawah kan untuk liquidity grab. Makanya gua berani buy dulu. Tapi stop loss-nya tipis. Almost. Almost kena. Oh, udah out lagi guys. 10 pips. West. Oke, kalau gitu gua nunggu dia nyampe di zona demand di bawah ini. Wow.
Oke, udah di zona demand yang kita udah tandain. Seperti apa nanti kita lihat ya. Ini kalau kita buy di sini stop loss-nya terlalu besar. Stop loss sekitar 25. 25. Hmm, let's see. Dulu guys. Yoi. Satu menit lagi M15 close. Ini key level ya guys ya. Wow. Masih waiting ya guys ya. Soalnya ini M15-nya close bearish begini. Let's see. Let's see nanti H1-nya close seperti apa.
Empat. Wih, mantap cuan 100 pip. Semoga kita semua selalu diberkahi tentang trading. Itu bukan cuan kali, Bro Agus. Si Marcella hanya bilang bahwa 10 menit aja pergerakannya 100 pip. Amin, amin. Tapi cuan terus sih sesuatu yang mustahil ya. Pasti ada lossnya sih. Tapi paling tidak kan eh, setiap akhir bulan ya kan atau akhir akhir minggu, puji Tuhan kalau ada profit. Dan puji Tuhannya kalaupun masih bisa stay in the game ya itu udah bagus banget itu. Tapi kalau di forex atau trader ya sesuatu yang mustahil lah ya kalau cuan terus. Tapi diamini, diamini, diamini. Tadi telat bayinya nih. Ini M5-nya dia udah bullish, but let's see ya. Udah bener kita nunggu H1-nya aja. Kita ngintip orang lain dulu guys. Ada yang baik nih. Ini buy limit dia. Oh.
Bersabar 7 menit lagi guys ya. Ini penentuan ini. Oh, wait. Ada yang mau ditanya guys? Atau ada yang mau share analisanya? Silakan ya. Tiga menit lagi.
If I delete and you draw them, a tool on how to the variations and levels is different. So when drawing is one of those, it's very key to understand why you're drawing regular art. Because if you understand why you're drawing regular art, then there's no right or wrong way. You'll be able to draw it day in and day out. So the way I draw it, and the way the reason why I draw my phone is to identify either a person respect or reject. So in this case, I would draw my four right there, left here, right? But I would draw them here exactly because look, you have some rejections here, some rejections here, some rejections down here, right? And there's one thing in common with those three rejections, and that one thing in common is the fact that you never close load range before. So if I were to draw my Kemungkinan besar ini next H1-nya ini sebentar. Ini kalau dia ada bikin kayak gini, kemungkinan besar nanti dia retest ke bawah sebelum dia balik lagi naik ke atas. Ya, nanti kalau dia nyentuh ke sini lagi, gua bakal buy, guys. Karena dia nge-respect ini, demand ini. Dan here we go, H1 close. Yes, nice. Semoga dia ke bawah dulu sebelum dia ke atas. Nice, dia ke bawah dulu. Soalnya ini mix datanya soalnya nih. Tapi dia retail salesnya sama core retail salesnya dia memang positif sih. PPI doang ini. Well, let's see. Tetap bias gua bullish ya guys ya. Ada yang mau sell atau ada yang mau buy, siapa tahu kan ada analisa yang berbeda dengan gua guys. Karena kenapa? Dia ke bawah sini kan dia belum retest hari ini. Pas dia nge-break dia belum retest dan bisa-bisa dia hanya ke bawah ini buat retest zona demand ini. Dan oke. Go mau buy ya guys ya. Wait. Buy go udah aktif, stop lossnya di bawah sini ya. Stop loss gue sekitar 20 pips. Udah aktif ya guys ya.
Nice, sudah 10 pips. Let's see. Baiga udah bayar ya guys ya, udah aktif ya. Itu gua 2 layar doang. Jadi gua bagi-bagi lotnya guys. Yes, harusnya bagus sih. Let's see lah ya. Oke, Bro Agus. Jaga garis ya, jaga garis. Ini kalau structure M1-nya sih oke banget ya. Nih, tadi dia ke bawah untuk retest. Ini kalau dia break ini ntar gua mau pasang stop loss BF. Harga 19,67 kalau dikasih. Let's see guys, let's see. Jaga garis ya, jaga garis.
Hmm. Baik. Dia nggak kasih dengan mudah nih kayaknya Bagus. Ngegocek dulu nih. Ngegocek dulu. Oh, udah TP dulu ya. Oke, Bro Agus, salam cuan. Ini kalau dia break sih dia continuous ke bawah deh. Nunggu lagi nanti di bawah kayaknya. Kalau dia break. Ya, di sini tadi pasti di bawah. Let's see. Not so good. Kayaknya dia lanjut ke bawah nih. Ini candle M15 udah di break dan almost hits my stop loss. Almost. Yes. I'm out, guys. Yeah. I'm out, guys. Ada yang ikut buy tadi, guys? Atau ada yang hanya mantau saja?
M15-nya tarik ke atas, harusnya lanjut ke atas lagi nih. Dia hanya retest ke bawah doang. Alah, alah. Well, it is what it is. Hari ini mantau juga, newsnya betul bertubi-tubi, gak confident sama sekali. Yes, yes, itu benar. Jadi taker aja. Hmm. Kalau dia balik bullish ya harusnya konfirmasinya dia break yang atas ini lagi ya. Yang harga 19,67. Tapi let's see ya. Hmm. Dua kali trade, gue kena stop loss. Yes, it is what it is. Nanti zoomnya kita close jam 9.30 ya guys ya.
Oke guys, ini 5 menit lagi kita akhiri. Nanti kalau M30-nya dia close. Jaringannya nggak oke. Kalau dia masih di zona ini, kalau misalnya untuk aman sell dia nge-break ini dulu. Ya harga 1962 ya. 1961.72 itu kalau body candle-nya close di bawah support ini itu bagus buat lanjut dia turun. Tapi sebelum dia nge-break ini kita masih bisa fokus untuk sell. Tapi ini kedepannya kita harus nunggu konfirmasi ya. Ini masih nunggu konfirmasi lagi. Ini gua juga lagi nunggu konfirmasi nih yang bagus. Oke guys, nanti kita lanjut di chat ya, chat di grup. Dan semoga malam ini ada peluang lagi. Kalau ada sih nanti dikasih pasti gue tanya lagi. Jadi tadi gue udah kena 2 kali. Yes, it is what it is. Dan salam cuan guys. Bye bye. Masih ada hari esok. Yes, setuju masih ada hari esok. Salam cuan Bro Agus. Bye bye.